Selamat pagi Mbak Ani. Selamat pagi, Dokter Rara. Mbak Ani jangan lupa ya, pagi ini ada injeksi obat kepada Tuan Budi, sesuai resep yang sudah saya berikan kemarin ya. Baik, Dok. Jangan lupa disampaikan juga ya kepada perawat Lucy. Baik, Dok. Kalau begitu saya permisi dulu ya, mau lanjutkan pemeriksaan di ruangan lain. Baik, Dok. Terima kasih ya. Sama-sama Mbak. Selamat pagi, Perawat Lucy. Selamat pagi juga, Perawat Ani. Perawat Lucy, pagi ini kita berdua ada tugas dari Dokter Rara untuk memberikan injeksi kepada pasien Rudi. Sebelum mulai tindakan injeksi, apa yang mesti kita siapkan ya, Perawat Lucy? Oh iya, Perawat Ani. Yang perlu kita siapkan adalah obat injeksi, antiseptik, dan juga APD berupa masker dan sarung tangan, jubah serta kantong plastik kuning. Baik, Perawat Lucy, saya siapkan dulu ya. Baik, terima kasih Perawat Ani. Sama-sama. Perawat Ani, sebelum masuk ruangan, mari kita lakukan cuci tangan 6 langkah dengan air yang mengalir. Baik, Perawat Lucy. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah nyalakan air keran, kemudian tuangkan sabun di telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan, dan langkah keduanya gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan kanan. Dan setelah itu, untuk langkah yang ketiga yaitu gosok telapak tangan dan sela-sela sisi dalam seperti ini. Baik, selanjutnya langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Ini dilakukan selama 2-5 menit. Oke, baik Sus. Langkah yang selanjutnya sebelum bertemu pasien harus menggunakan alat pelindung atau APD. Dan semua alat harus dipakai agar pada saat melakukan injeksi tidak terkena cairan ke tubuh. Oke, baik, untuk APD sendiri yang harus digunakan jubah, masker, dan sarung tangan. Baik Sus. Langkah yang pertama kita menggunakan jubah. Setelah jubah terpasang, langkah yang kedua kita menggunakan masker. Setelah itu, langkah yang terakhir kita menggunakan sarung tangan. Benar sekali, Perawat Lucy. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke ruangan pasien untuk melakukan injeksi. Pagi, Pak. Selamat pagi Sus. Baik, Pak. Saya Perawat Ani dan ini rekan Perawat Lucy. Di sini saya dan Perawat Lucy bertugas pada shift pagi hari ini. Saya dan rekan saya akan memasukkan obat untuk lambung Bapak. Sebelumnya sesuai standar keselamatan pasien, saya akan mencocokkan nama dan tempat tanggal lahir Bapak. Nama saya Rudi Sus, tanggal lahir 7 Januari 1977. Baik, Pak. Sesuai dengan gelang identitas Bapak ya. Baik, Pak. Saya masukkan obatnya. Obatnya ya, ditahan dulu ya, Pak. Iya Sus, tolong pelan ya. Baik, Pak. Tindakannya sudah selesai ya, Pak, Bu. Saya balik ke ruangan dulu, J. Ya, makasih ya Sus. Sus, ini bekas jarum suntiknya dibuang kemana ya? Kok tempat sampahnya sama semua? Kalau jarum suntik dibuang di kotak
kuning ini sus, karena jarum suntik itu termasuk benda infeksius jika tidak sengaja tertusuk jarum bekas pakai, sehingga mengakibatkan kontaminasi. Termasuk kecelakaan kerja juga ya, Sus? Benar sus, untuk sampah non medis seperti kertas-kertas yang tidak terpakai ke tempat sampah yang ada stiker hijaunya ini. Untuk botol-botol beling bekas obat ke tempat sampah yang stikernya orange. Untuk bekas infus seperti selangnya infus, setnya dibuang ke sampah medis. Pelabot buang ke wadah pelabot di pojok sana. Dan untuk jarum suntik di kotak kuning ini jangan lupa untuk jarumnya ditutup ya Suster Ani. Baik, Sus. Terima kasih banyak. Sama-sama sus. Oh iya, satu lagi sus, cuci tangan ini penting sekali diterapkan di lingkungan rumah sakit, apalagi sedang masa pandemi dan banyaknya morbiditas. Oh, seperti itu ya, Sus. Kalau boleh tahu, kapan saja ya, Sus, melakukan cuci tangan ini? Jadi, 1. Sebelum bertemu pasien, 2. Sebelum melakukan tindakan infeksius, 3. Setelah menyentuh cairan tubuh pasien seperti darah, urin, dan lain-lain. 4. Itu setelah bertemu pasien. Yang terakhir, setelah kontak dengan lingkungan pasien.